Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 11. Kemudian dia mengambil jarum dari tubuhnya. Itu jarum emas. Jarum ini terbuat dari emas merah, panjangnya sekitar 3 inci, dan badan jarum panjangnya lebih dari 1 inci. Ujungnya setipis jarum berkarat, dengan gagang bambu sebagai gagangnya, yang terlihat sangat halus. Melihat jarum ini, Liu Jing tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Ah, butuh jarum, apa akan sakit? Tidak, tidak sakit sama sekali. Li Dong tersenyum tulus. Di mana kamu akan menusuk? Liu Jing masih sedikit takut. Bibi, bersandar saja di sofa. Aku hanya perlu melakukan akupuntur pada titik akupuntur di belakang telingamu. Petik 2. Itu dia. Oke, kalau begitu, kamu pergi dengan ringan. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat menutup matanya, tetapi dia sangat tahan terhadap suntikan. Melihat ini, Li Dong tersenyum tak berdaya, dan kemudian dia mengeluarkan botol kecil dari sakunya, yang berisi alkohol medis untuk disinfeksi. Setelah mendisinfeksi jarum emas, wajah Li Dong menjadi serius, dan tangan kanannya tiba-tiba menusuk seperti kilat. Jarum emas di tangannya telah menembus titik akupuntur di belakang telinga Liu Jing. Anehnya, jarum emas sudah menembus, tetapi Liu Jing tampak seperti biasa, seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun. Li Dong meremas jarum emas dan memutarnya dengan lembut. Sekitar 1 menit atau lebih, Li Dong tersenyum dan bertanya, Bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat nyaman, aku merasakan aliran panas mengalir di tubuhku, dan aku ingin tertidur, gumam Liu Jing. Li Dong hanya tersenyum. Betul sekali. Teknik akupuntur yang dia gunakan saat ini bukanlah teknik pengobatan Tiongkok biasa. Ini adalah teknik yang disebut Tai Shenzhen. Akupuntur semacam ini telah hilang di dunia saat ini, dan selain dia, hanya gurunya yang bisa. Dia menggunakan teknik jarum ini sekali, dan dia tidak tahu berapa banyak nyawa yang telah dia selamatkan. Sekarang digunakan untuk mengobati insomnia, hanya untuk pediatri. Saya kembali. Pada saat ini, suara Lin Yurou datang dari luar, dan dia masuk dengan 2 tas besar berisi barang-barang. Ini berisi kebutuhan sehari-hari yang dibeli di supermarket dan beberapa sayuran. Li Dong, apa yang kamu lakukan? Setelah Lin Yurou masuk, dia melihat Li Dong menusukkan jarum ke kepala ibunya, dan wajahnya tiba-tiba memudar. Dia berjalan cepat. Tenang, aku sedang melakukan akupuntur untuk bibiku. Li Dong berkata cepat ketika dia melihatnya. Lin Yurou berhenti, wajahnya curiga. Akupuntur. Melihat ibu dengan mata tertutup dan menikmati dirinya sendiri, kekhawatiran di hatinya menghilang. Dalam adegan tadi, dia mengira Li Dong menyakiti Liu Jing. Apakah kamu benar-benar mengerti kedokteran? Apakah kamu benar-benar seorang dokter? Lin Yurou masih tidak begitu percaya. Di supermarket Li Dong berkata bahwa dia pernah belajar kedokteran sebelumnya, dan dia secara tidak sadar tidak mempercayainya. Dalam hal kognisinya, bukankah dokter yang lembut tampak lemah dan lembut? Tapi Li Dong berbeda, kemarahannya sangat besar, dan dia akan mematahkan tangan dan kaki orang di setiap kesempatan. Dokter memiliki nilai kekuatan yang begitu tinggi. Ini, faktanya ada di depanmu. Li Dong memutar matanya, jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan bertanya nanti. Saya akan menyelesaikan akupuntur untuk bibi terlebih dahulu. Lin Yurou berhenti berbicara, dan memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, Li Dong berhenti memutar jarum emas, dan kemudian dia menariknya dengan tiba-tiba, dan jarum emas itu meninggalkan tubuh Liu Jing. Nah, bibi, bagaimana perasaanmu sekarang? Li Dong bertanya sambil tersenyum sambil menyingkirkan jarum emas itu. Liu Jing membuka matanya dan menghela napas panjang. Dia bangkit dari sofa, wajahnya berseri-seri, luar biasa, saya merasa sangat baik sekarang,
seolah-olah saya penuh energi, saya tidak merasa lelah sama sekali. Petik 2. Dan dia masih tidak merasakan sakit di wajah dan dadanya sama sekali. Seluruh tubuh penuh energi. Ini luar biasa. Anda harus tahu bahwa ketika dia kembali sekarang, dia merasa lelah di sekujur tubuh, dan ada rasa sakit yang samar di dada dan wajahnya. Namun kini, gejala tersebut sudah hilang. Xiaodong, kamu benar-benar luar biasa, terima kasih. Liu Jing tersenyum. Bibi, jangan sopan, itu hanya usaha kecil. Petik 2. Lin Yurou juga tampak terkejut. Selama periode waktu ini, Liu Jing mengalami insomnia dan kekurangan energi mental. Dia tahu tentang itu. Sekarang tampaknya keterampilan medis Li Dong sangat cemerlang. Jadi, apakah ada harapan untuk kelumpuhan ayah? Memikirkan hal ini, Lin Yurou menatap Li Dong dengan mata panas. Saya hanya menggunakan akupuntur dan moksibusi untuk membantu Anda menghilangkan rasa lelah Anda, dan saya juga menggunakan metode penguatan tubuh dan penguatan tubuh Anda. Bibi, Anda pasti akan tidur nyenyak malam ini. Petik 2. Terima kasih atas kerja kerasmu, aku akan memasak untukmu sekarang, kamu bisa berbicara dengan Yurou. Petik 2. Liu Jing dalam suasana hati yang sangat baik, dan tersenyum dan mengambil bahan-bahan yang dibeli Lin Yurou kembali ke dapur. Lin Yurou memandang Li Dong, tetapi berhenti berbicara. Aku tahu apa yang kamu ingin aku lakukan, tetapi kamu harus tetap membiarkan aku makan hangat, kan? Li Dong tampak tak berdaya, lagi pula, aku belum melihat ayahmu, dan aku tidak tahu gejalanya saat ini. Masalah ini jangan terburu-buru. Petik 2. Lin Yurou tersipu ketika dia dikatakan sebagai masalah utama. Terima kasih. Petik 2. Dia merasa bahwa dia masih harus berterima kasih kepada Li Dong dengan sungguh-sungguh. Pihak lain sangat membantunya, dan sekarang dia membantu ibunya untuk mengatur tubuhnya, yang merupakan bantuan besar. Hai, apa yang kamu lakukan? Li Dong melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong, aku tinggal di bawah atap yang sama denganmu sekarang, dan di masa depan aku akan mengharapkan bibiku membuatkan lebih banyak makanan lezat untukku. Petik 2. Lin Yurou memelototinya, tidakkah kamu tahu itu memalukan untuk mengatakan ini? Hei, itu ibuku, kamu hanya seorang penyewa di sini, bagaimana perasaanmu bahwa ini adalah rumahmu? Ini yang dikatakan bibi, biarkan aku tidak berhati-hati dan memperlakukan ini sebagai rumahku sendiri. Petik 2. Li Dong tampak bahagia, aku melihat bibiku sebagai ibuku sendiri. Petik 2. Bah, tak tahu malu. Petik 2. Lin Yurou memelototinya lagi, wajahnya yang bengkak terlihat sangat imut. Haha, oke, tidak ada lagi pertengkaran denganmu, bisakah kamu membantuku membersihkan kamar? Petik 2. Li Dong menatap Lin Yurou dengan senyum di wajahnya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Lin Yurou memandang Li Dong tidak percaya. Orang ini, bisakah kamu mengatakan hal seperti itu? Tanyakan pada diri Anda seorang gadis yang tidak keluar dari lemari untuk membantunya merapikan kamar. Betapa malunya dia. Kenapa? Saya sangat membantu Anda. Saya meminta Anda untuk membantu saya membersihkan kamar. Bukankah ini terlalu banyak? Li Dong masih tersenyum. Dia sangat menikmati cara bertengkar dengan Lin Yurou. Ekspresi marah gadis ini benar-benar imut. Lin Yurou menggertakkan giginya, tetapi tidak bisa mengatakan bagaimana dia menolak. Karena kata-kata Li Dong memukul kelemahannya. Malas sekali, kamu pantas belum punya pacar. Lin Yurou bergumam dengan marah, membawa tas kebutuhan sehari-hari ke kamar tempat tinggal Li Dong. Bab 12. Ini makan malam. Li Dongzhen bersandar di pintu dengan tangan melingkari dadanya, tersenyum pada Lin Yurou yang membantunya membersihkan kamar. Pada saat ini, suara Liu Jing datang. Suara mendesing. Li Dong menghilang secara langsung, dan dia sudah tiba di dapur pada saat berikutnya. Wow, baunya enak sekali, apa yang bibi buat malam ini? Li Dong berjalan tanpa basa-basi,
mengambil mangkuk dan sumpit untuk membantu mengaturnya dan menyajikan makanan. Ini hanya beberapa masakan rumahan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa terbiasa dengan itu. Liu Jing tersenyum. Favorit saya adalah makanan rumahan. Kelihatannya enak, enak, dan enak. Petik 2. Hanya mulut manismu. Petik 2. Senyum Liu Jing menjadi lebih cerah. Jika kamu suka makan, aku akan memasak lebih banyak di masa depan agar kamu makan cukup. Petik 2. Terima kasih Bibi. Petik 2. Lin Yurou masuk saat ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit asam ketika dia melihat Li Dong dan Liu Jing berbicara dengan gembira. Orang ini baru bertemu hari ini, setelah lama pulang, dia membujuk ibunya untuk tertawa, tidak tahu bahwa dia mengira adalah anak dari orang tuanya. Dia melirik Liu Jing dengan samar, dan ingin memberitahunya bahwa kamu telah berubah, jadi dia tidak memanggilku untuk makan lagi. Kenapa kamu masih tercengang? Pergi dan panggil ayahmu untuk turun makan malam. Petik 2. Melihat Lin Yurou berdiri tak bergerak, Liu Jing memelototinya. Oh. Petik 2. Lin Yurou menjawab dengan tidak nyaman, menatap Li Dong, dan berbalik ke atas. Li Dong tidak peduli, dan terus mengobrol dengan Liu Jing. Dia tahu betul bahwa dia ingin melakukan sesuatu dengan Lin Yurou, tidak hanya harus bekerja keras pada Lin Yurou, tetapi juga harus berurusan dengan orang tuanya. Setelah mendapatkan paman dan bibi, seorang gadis kecil dapat melarikan diri dari telapak tangannya. Segera, Lin Yurou mendorong di kursi roda. Seorang pria paruh baya duduk di kursi roda. Dia terlihat tampan, tetapi wajahnya terlihat sedikit kuyu, janggut di dagunya belum dicukur selama beberapa hari, dan seluruh orang tidak terlihat sangat energik. Dia adalah ayah Lin Yurou, Lin Guodong. Halo, Paman, nama saya Li Dong, saya baru saja menyewa rumah di rumah Anda hari ini. Petik 2. Li Dong mengambil inisiatif untuk berdiri dan menyapa. Lin Guodong meliriknya dan mengangguk, halo. Petik 2. Selain itu, tidak ada yang dikatakan. Sejak dia lumpuh, dia menjadi pria yang pendiam. Dia bahkan tidak peduli dengan hal-hal di rumah, dia tenggelam dalam dunianya sendiri sepanjang hari, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan setiap hari. Li Dong tidak terlalu peduli, dia duduk sambil tersenyum, dan mulai makan dengan suapan besar. Wo Bibi, keahlianmu benar-benar luar biasa. Aku sudah lama tidak makan makanan yang begitu enak. Petik 2. Li Dong melahapnya, menghabiskan semangkuk nasi hanya dalam 2 suap. Kemudian dia berdiri tanpa basa-basi dan pergi untuk menyajikan mangkuk lain. Makan lebih banyak jika enak. Liu Jing tersenyum. Lin Yurou menatap Li Dong dalam diam. Orang ini makan dengan terburu-buru, dia tidak tahu dari penjara mana dia dibebaskan. Apakah makanan yang dimasak ibuku begitu lezat? Dia sudah makan selama bertahun-tahun, dan dia pikir itu tidak terlalu enak, kan? Di meja makan, Li Dong dan Liu Jing berbicara dengan gembira. Lin Yurou sesekali menyela, sementara Lin Guodong tetap diam selama proses berlangsung dan makan dalam diam. Aku sudah selesai, kamu makan perlahan. Petik 2. Lin Guodong tiba-tiba meletakkan mangkuk, menyapanya, dan mendorong kursi rodanya keluar. Liu Jing mengerutkan kening. Dia melihat ke belakang Lin Guodong untuk sementara waktu, dan akhirnya menghela nafas tanpa daya. Dahulu kala, betapa ambisius dan ambisiusnya suami saya sendiri, dan apa yang pernah dia lakukan untuknya, kini telah menjadi masa lalu. Dia tahu penderitaannya, tetapi selama bertahun-tahun, apakah dia tahu penderitaannya? Suasana tiba-tiba menjadi berat. Li Dong, aku mohon, bantu ayahku. Selama kamu bisa menyembuhkan kakinya dan membiarkannya berdiri lagi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Petik 2. Lin Yurou tiba-tiba menatap Li Dong dan memohon. Yah, aku akan melakukan yang terbaik. Li Dongzeng mengangguk, setelah aku selesai makan, aku akan pergi menemui pamanku. Petik 2. Dia melihat keputusasaan di mata Lin Guodong sekarang. Itu adalah semacam keputusasaan mengalahkan diri sendiri,
tidak ada cinta untuk hidup sama sekali. Sikap ini, yang muncul di pilar keluarga, merupakan pukulan besar bagi sebuah keluarga. Li Dong ingin mengubah semua ini. Segera setelah makan, Li Dong langsung pergi ke ruang kerja Lin Guodong. Ledakan. Dia mengetuk pintu. Masuk. Suara perubahan hidup Lin Guodong datang dari dalam. Li Dong membuka pintu lalu masuk. Dia melihat Lin Guodong duduk di jendela ruang belajar, memandang keluar jendela dengan linglung. "Halo, Paman," Li Dong menyapa. Kemudian dia duduk tanpa basa-basi di kursi. Lin Guodong mengerutkan kening ketika dia melihat Li Dong masuk. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Sekarang dia tidak suka berkomunikasi dengan orang luar. "Aku hanya ingin berbicara dengan Paman." Li Dong tersenyum. "Aku sedikit lelah, dan ingin tinggal sendirian sebentar, kamu bisa keluar." Petik 2. Lin Guodong mengeluarkan perintah pengusiran tanpa ragu-ragu. Li Dong tidak pergi, tapi matanya tiba-tiba menjadi dingin. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi hari ini?" Li Dong bertanya dengan ringan. Lin Guodong terdiam. Dia lumpuh, tapi dia tidak tuli. Tentu saja dia tahu bahwa orang-orang yang datang membuat keributan hari ini. "Saya juga tahu bahwa Lin Yurou dan Liu Jing pasti telah dirugikan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia terlihat seperti ini, hanya bisa dianggap sebagai ketidaktahuan. Apakah kamu tahu bahwa Yurou hampir dibawa pergi hari ini dan dihancurkan oleh tuan muda dari keluarga Su? Apakah kamu tahu bahwa demi Yurou, Bibi berbisik kepada para bajingan itu, tetapi ditampar oleh para bajingan itu? Apakah kamu tahu berapa banyak kesulitan yang mereka derita selama bertahun-tahun karena kamu? Sebagai seorang pria, tidakkah kamu memiliki rasa bersalah sedikit pun di hatimu?" Li Dong tanpa basa-basi mengeluarkan beberapa pertanyaan langsung ke jiwa. Pada awalnya, Lin Guodong sangat tenang. Tetapi ketika pertanyaan-pertanyaan ini keluar, Li Dong menyadari bahwa tinjunya diam-diam mengepal. "Apakah kamu tahu berapa banyak mata yang mereka derita di luar karena kamu?" Petik 2. Mereka seharusnya menjalani kehidupan yang bahagia dan stabil, tetapi karena kamu, mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Petik 2. Sebagai seorang pria, kamu tidak melakukan apa-apa. Tidakkah kamu pikir kamu sia-sia? Ah! Lin Guodong tiba-tiba meraung, dan dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke kakinya yang tidak sadarkan diri. "Ya, aku sampah, aku sampah. Aku tidak berguna, aku tidak bisa menjaga ibu dan anak saya, dan aku harus membiarkan mereka merawat sampah ini, aku kasihan pada mereka." Matanya merah, dan air mata mengalir lurus ke bawah. Bab 13. Bagaimana dia tidak tahu pertanyaan yang diajukan Li Dong? Mengapa hatinya menderita dari waktu ke waktu? Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa membenci dirinya sendiri tidak berguna, membenci dirinya sendiri sia-sia. Mengapa Tuhan memperlakukannya seperti ini? Betapa tidak adilnya. Terkadang dia berpikir, selama Tuhan masih memiliki kesempatan untuk membiarkannya berdiri lagi, semua ini akan berubah. Namun, ini hanya harapan yang berlebihan. Li Dong hanya menatapnya dengan dingin, tentu saja dia melakukannya dengan sengaja. Dia sangat mengganggu Lin Guodong dan menghidupkan kembali harapannya yang mati dalam hatinya. Hanya dengan cara ini, setelah dia membantunya berdiri, pria ini sekali lagi dapat menjadi pilar keluarga. Kemudian, Li Dong akan membuat kata-kata yang lebih kasar untuk merangsang Lin Guodong, tetapi saat ini. Kel 1K. Pintu tiba-tiba terbuka. Lin Yurou bergegas masuk. "Ayah." Tangisan penuh penyesalan. Dia berada di luar pintu sekarang, dan dia mengerti percakapan Li Dong dengan dia. Pada saat ini, melihat kesalahan dan kesalahan Lin Guodong, Lin Yurou merasa sangat tertekan. Anak perempuan, tidak ada gunanya menjadi ayah. Ayah adalah pemborosan. Tidak bisa melindungi ibu dan anak. Kamu telah menderita selama ini.
Lin Guodong menyalahkan dirinya sendiri dan masih memukuli kakinya dengan keras. Depresi yang terakumulasi selama bertahun-tahun benar-benar hilang pada saat ini. Ayah, jangan lakukan ini, ibu dan aku tidak pernah menyalahkanmu. Petik 2. Lin Yurou benar-benar tidak menyalahkannya, karena ini adalah ayahnya. Dia masih ingat betapa ayahnya mencintainya ketika dia masih kecil, dan ketika dia mengalami demam tinggi di tengah malam ketika dia masih kecil, ayahnya berlari beberapa kilometer ke rumah sakit dengan dia di punggungnya. Dia mengingat semua ini dengan jelas. Dia lebih tahu rasa sakit di hati ayahnya. Jika tidak, siapa yang mau duduk di kursi roda seperti sampah sepanjang hari? Karena itu, demi ayahnya, dia rela menderita tidak peduli seberapa keras dia. Li Dong menatap Lin Yurou tanpa berkata-kata. Gadis ini, yang berlari pada saat ini, mengubah rencananya. Bukankah ini main-main? Tidak, kamu tidak bisa dihancurkan begitu saja olehnya. Z, memikirkan hal ini, Li Dong mencibir, ya, mereka tidak menyalahkanmu, tetapi apakah hati nuranimu baik-baik saja? Kamu adalah satu-satunya pria dalam keluarga, tetapi kamu membiarkan kedua wanita itu berlarian untuk mata pencaharian keluarga dan menderita banyak keluhan di luar. Apakah kamu tahu bahwa hatimu tidak akan terluka? Kata-kata Li Dong membuat Lin Guodong semakin menyalahkan dirinya sendiri. Air mata mengalir keluar, dan dia menjambak rambutnya dengan kedua tangan, tenggelam dalam rasa bersalah yang mendalam. Li Dong, apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu kepada ayahku. Lin Yurou berdiri di depan Lin Guodong dan menatap Li Dong. Orang ini, jangan biarkan ayahnya menghiburnya, dan bahkan mengatakan kata-kata seperti itu untuk menyakitinya. Itu menjijikkan. Li Dong mengabaikan Lin Yurou dan terus melancarkan serangan jiwa. Bibi jelas wanita yang sangat cantik, tapi bagaimana dengan sekarang? Kamu tidak melihatnya dengan rambut putih lagi. Untuk mencari nafkah, dia bekerja sangat keras di luar setiap hari, dan dia akan menunggumu ketika dia kembali. Petik 2. Untuk menghidupi keluarga ini, dia tidak berani membeli kosmetik apapun kecuali kayu bakar, beras, minyak dan garam, bahkan perhiasan yang layak. Petik 2. Dan Yurou, dia bisa hidup bahagia dan mantap, tapi kau tahu, untukmu, dia terjebak dalam segala macam bahaya di luar. Petik 2. Sebagai seorang pria di keluargamu, kamu membiarkan dua wanita berlarian seperti ini, dihancurkan oleh kehidupan, dan ditunjukkan oleh orang luar. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mengubah ini? Tentu saja aku memikirkan. Lin Guodong tiba-tiba berteriak, tapi, apa yang saya lakukan sekarang? Li Dong mencibir, lewat sini. Bukankah hanya karena kamu tidak bisa berjalan, kamu masih bisa berbicara dengan tanganmu, dan kamu tidak menjadi bodoh, jadi mengapa kamu tidak bisa berubah? Hidup dipaksa keluar. Kamu bahkan tidak berani mencoba. Wajah macam apa yang ada untuk mengatakan hal-hal ini? Li Dong akhirnya menggunakan pembunuhnya, Paman, Bibi telah menikahimu selama bertahun-tahun, apakah kamu akan membiarkannya kalah seumur hidup? Kalimat ini, seperti badai petir, itu meledak di hati Lin Guodong. Tubuhnya bergetar dan seluruh tubuhnya tercengang. Ya, Liu Jing telah menikah dengannya selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah memberinya kehidupan yang baik. Dia mengikuti dirinya sendiri tanpa ragu-ragu saat itu, apakah dia benar-benar akan membiarkannya kalah seumur hidup? Tidak, aku tidak ingin dia kehilangan selamanya, aku ingin dia menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia. Saat dia berkata, dia tampak layu lagi, memukul kakinya dengan keras, dan berteriak ke langit, "Ya Tuhan, mengapa kamu melakukan ini padaku? Selama aku bisa berdiri, aku bisa mengubah segalanya." Lin Yurou sudah menangis, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan menatap Li Dong tiba-tiba. Pada saat ini Li Dong tiba-tiba berkata, "Seberapa sulit ini? Jika Anda mau, saya mungkin akan membuat Anda berdiri." Petik 2. Apa yang kamu katakan? Lin Guodong terkejut. Apa yang baru saja dia dengar?
Pemuda itu berkata, bisakah dia berdiri? Anak muda, tolong jangan menghibur saya. Saya telah mengunjungi dokter terkenal di seluruh kota Donghai dan bahkan seluruh provinsi Tianxing selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak dapat menahannya. Petik 2. Jika dia bisa, mengapa dia harus begitu tertekan? Terlebih lagi, Li Dong terlihat terlalu muda untuk menjadi ahli medis yang cakap, jadi apa yang bisa dia lakukan untuk membuat kakinya berdiri lagi? Apakah ada cara? Saya tidak akan tahu jika saya mencobanya. Li Dong tersenyum, tetapi premisnya adalah bahwa Anda membutuhkan kerjasama yang terbaik Anda. Sekarang saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia untuk mencoba? Ya, tentu saja. Lin Guodong mengangguk kegirangan. Selama kamu bisa membuatku berdiri, biarkan aku melakukan apa saja. Petik 2. Baginya, selama dia bukan lagi orang yang tidak berguna, dia dapat sepenuhnya mengubah semua ini, dan dia dapat mendukung keluarga ini lagi. Ini adalah keinginan terbesar di hatinya. Aku tidak perlu kamu melakukan apa-apa. Aku hanya berharap kamu ingat apa yang kamu katakan tadi. Jika aku bisa membuatmu berdiri, aku harap kamu benar-benar dapat memikul tanggung jawab keluarga ini lagi dan berhenti membuat mereka menderita. Petik 2. Li Dong berkata ringan, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan jarum emas dan mulai mensterilkannya. Kamu tidak perlu mengatakan bahwa aku akan melakukan ini juga. Lin Guodong tampak serius. Yurou, kamu keluar dulu. Li Dong memandang Lin Yurou. Jika itu akupuntur biasa, tidak apa-apa baginya untuk duduk di sela-sela. Tapi Li Dong harus berkonsentrasi penuh selanjutnya, dan jika ada gangguan mungkin ini tidak akan berhasil. Kehadiran Lin Yurou di sini akan menyebabkan dia terganggu. Tolong. Petik 2. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam dan keluar dengan gugup. Setelah Lin Yurou keluar, Li Dong berbisik pelan, kalau begitu, mari kita mulai selanjutnya. Petik 2. Tanpa menunggu Li Dong berbicara, Lin Guodong berinisiatif untuk menarik celananya di atas lutut. Dia menatap Li Dong dengan harapan di matanya. Wajah Li Dong serius, dia memegang jarum emas dan menarik napas dalam-dalam. Berdengung. Tiba-tiba, jarum emas di tangannya bergetar hebat dan berdengung. Pada waktu bersamaan, Li Dong bergerak, dan jarum emas di tangannya menusuk titik akupuntur di lutut Lin Guodong seperti kilat. Tangga, bab 14. Ketika Lin Yurou turun dari tangga, Liu Jing sedang mengemasi piring. Apa yang terjadi di atas? Mengapa suaranya begitu keras, seperti pertengkaran? Petik 2. Melihat Lin Yurou turun, Liu Jing berhenti dan bertanya dengan cemas. Bu, tidak apa-apa. Petik 2. Suasana hati Lin Yurou membaik, dan dia tersenyum dan berkata, Li Dong mencerahkannya, dan sekarang dia merawatnya. Setelah menunggu beberapa saat, saya berjanji untuk mengembalikan Anda ayah yang berbeda. Petik 2. Dia secara alami ingin memahami niat baik Li Dong. Jika Xiao Dong benar-benar menyembuhkan kaki ayahmu, maka dia akan benar-benar menjadi dermawan hebat keluarga kita. Petik 2. Senyum muncul di wajah Liu Jing, penuh harapan. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan menatap Lin Yurou dengan mata panas. Apa pendapatmu tentang Xiao Dong yang lain? Wajah Lin Yurou langsung memerah. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan ibunya. Setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak hanya pria itu tampan dan kaya, dia juga seorang dokter, dengan kekuatan tingkat tinggi dan rasa aman. Tiba-tiba tidak ada tempat untuk kesalahan. Yah, itu bagus, bisik Lin Yurou. Benarkah? Saya pikir orang lain juga cukup baik. Petik 2. Liu Jing tiba-tiba merasa energik, dan dia meraih tangan Lin Yurou dan berkata, kamu sekarang besar dan muda, dan sudah waktunya untuk memikirkan peristiwa besar dalam hidup. Sulit untuk bertemu pria yang baik. Jangan lewatkan. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, Liu Jing bahkan membayangkan adegan di mana mereka berdua menikah dan melahirkannya. Kehidupan seperti itu, memikirkannya, penuh dengan harapan.
Wajah Lin Yurou memerah. Bu, apa yang kamu bicarakan? Kami baru bertemu hari ini. Lebih jauh lagi, apakah dia akan menyukaiku? Dia pikir Li Dong terlalu baik, tampan, kaya, dan cakap. Dan dia hanyalah seorang gadis yang sangat biasa. Harga diri yang rendah membuatnya tidak berani memikirkan masalah ini. Liu Jing berkata dengan wajah tegas, "Jangan khawatir tentang ini, dia pasti akan melihatmu." Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Lin Yurou tampak curiga. Intuisi keibuan kami adalah yang paling akurat, dan apakah kamu tidak menyadarinya? Cara dia memandangmu berbeda dari yang lain. Liu Jing tersenyum. Ya, Lin Yurou tidak bisa membantu tetapi jatuh ke dalam memori. Pada waktu itu, ruang belajar di lantai 2. Paman, apakah kamu merasakannya sekarang? Li Dong bertanya sambil memutar-mutar jarum emas. Tidak. Petik 2. Lin Guodong menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan di matanya. Lagi pula, apakah Anda akan kecewa lagi? Dia sudah berkali-kali kecewa, meski mentalnya sudah siap, tapi rasa kehilangan tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Wajah Li Dong sangat tenang, dia hanya mengangguk, dan kemudian lebih sering memutar. Pada waktu bersamaan, jarum emas bersenandung terus-menerus, terlihat sangat aneh. Ya, aku merasakannya. Petik 2. Tiba-tiba, Lin Guodong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Saya merasakan sedikit sakit di kaki saya. Petik 2. Tentu saja dia bersemangat. Karena ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi di kakinya sejak dia lumpuh. Li Dong menunjukkan senyum yang diharapkannya. Baru saja, dia menggunakan metode jarum Tai Sen yang akhirnya membuat kaki Lin Guodong bereaksi. Ini berarti kaki Lin Guodong memiliki kesempatan untuk sembuh. Jahitan ajaib ini tidak pernah mengecewakan Li Dong. Saat ini dia tersenyum dan berkata, "Paman, jangan terlalu bersemangat. Ini hal yang baik. Ini membuktikan bahwa saraf kakimu tidak sepenuhnya nekrotik dan ada harapan untuk sembuh." Petik 2. Apakah itu benar-benar bisa disembuhkan? Lin Guodong masih tampak sangat bersemangat. Pada saat ini, dia benar-benar melihat harapan. Seharusnya tidak ada kecelakaan, tapi itu akan memakan waktu lama. Li Dong tersenyum. Tidak masalah, tidak peduli berapa banyak waktu yang saya miliki, selama itu bisa membuat saya berdiri. Petik 2. Telah menunggu selama bertahun-tahun, masih peduli untuk sementara waktu. Selanjutnya, Li Dong berkonsentrasi membantu Lin Guodong dengan pengobatan. Secara bertahap, lebih dari 1 jam berlalu. Keringat mulai muncul di dahi Li Dong, dan seluruh orang mulai merasa sedikit lelah. Perlakuan semacam ini terlalu melelahkan, bahkan jika sekuat Li Dong, ia tidak tahan. Untungnya, pengobatan akhirnya selesai kali ini. Li Dong mengeluarkan jarum emas dan dia menemukan bahwa Lin Guodong tertidur bersandar di kursi roda. Dia tidak membangunkan pihak lain, dan dengan lembut keluar dari ruangan dan menutup pintu. Lin Yurou tidak tahu kapan dia muncul lagi, dan berdiri di luar pintu bersama Liu Jing. Melihat mereka, Li Dong mendesis, "Jangan bicara, paman sedang tidur." Petik 2. Setelah keduanya mengadakan pertemuan, setelah ketiganya turun, Lin Yurou tidak sabar untuk bertanya, "Bagaimana kabar pamanmu?" Liu Jing juga menunggu jawaban Li Dong dengan penuh harap. "Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkan kaki pamanku, tapi itu akan memakan waktu cukup lama." Li Dong tersenyum. Kata-kata jatuh. Liu Jing dan Lin Yurou langsung sangat senang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berpelukan. Mata mereka memerah pada saat yang sama, air mata kegembiraan tumpah. Sudah berapa tahun? Mereka juga kecewa berkali-kali, dan kali ini mereka juga siap secara mental, tetapi ketika mereka mendengar jawaban Li Dong, ada harapan. Bagaimana mereka kesal. Kata-kata Li Dong membawa harapan baru ke dunia mereka. Terima kasih banyak Xiao Dong." Petik 2. Liu Jing menangis dan tiba-tiba membungkuk pada Li Dong.
Lin Yuro juga membungkuk. Kebaikan ini terlalu besar, mereka tidak bisa memikirkan cara lain untuk berterima kasih kepada mereka. Mereka hanya bisa melakukan ini. Li Dong buru-buru mendukung Liu Jing, "Bibi, jangan lakukan ini. Jika kamu benar-benar berterima kasih padaku, kamu bisa memasak lebih banyak hidangan enak untukku di masa depan." Petik 2. Yah, apa yang ingin kamu makan di masa depan, katakan saja pada Bibi. Petik 2. Bibi, aku sedikit lelah. Ayo istirahat dulu, jadi ayo istirahat lebih awal. Li Dong menguap. Perawatan barusan benar-benar melelahkan, dan dia ingin tertidur di tempat tidur sekarang. Oke, kalau begitu kamu pergi dan istirahat. Petik 2. Selamat malam. Tidak ada kata untuk satu malam. Li Dong bangun keesokan harinya dan tidur dengan sangat nyenyak. Dia berjalan keluar kamar dan menemukan bahwa Liu Jing sudah membuat sarapan. Lin Guodong juga sudah bangun dan sedang sarapan. "Xiao Dong, selamat pagi." Dia jarang tersenyum pada Li Dong dan mengangguk untuk memberi salam. "Bibi dan Paman selamat pagi." Li Dong menyapa. Pada saat yang sama, Lin Yuro turun dari lantai atas. "Pagi." Keduanya saling memandang dan menyapa. "Apakah kalian semua sudah bangun? Ayo sarapan." Liu Jing menyapa keduanya. Suasana sarapan kali ini sangat berbeda dengan makan malam tadi. Semua orang berbicara dan tertawa, dan bersenang-senang. "Orang tua, aku akan bekerja." Lin Yu Judo. "Aku akan membawamu ke sana." Li Dong berdiri. "Tidak, aku bisa pergi sendiri." Lin Yuro berkata cepat. Li Dong telah melakukan cukup banyak untuk keluarga mereka, jadi betapa malunya membiarkan dia mengirim dirinya sendiri untuk bekerja. "Tidak, aku tidak khawatir pergi ke sana sendirian." Li Dong menggelengkan kepalanya. Dia menyela kedua kaki tuan muda Su kemarin, dan pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana jika orang-orang itu diam-diam menyerang Lin Yuro di tengah jalan? Bab 15. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lin Yuro harus setuju. Liu Jing dan Lin Guodong saling memandang, dan keduanya melihat senyum di mata masing-masing. Mereka berbicara banyak tadi malam, dan tentu saja ada juga sesuatu tentang Li Dong dan Lin Yuro. Baik suami dan istri sangat puas dengan Li Dong. Jika Li Dong dan Lin Yuro bisa bersama, mereka secara alami akan bahagia. Segera, Lin Yuro mendorong seekor domba kecil keluar. Li Dong mengerutkan kening. Lin Yuro mengendarai mobil listrik seperti itu untuk bekerja. Tampaknya kaki Lin Guodong lumpuh tahun ini, dan standar hidup keluarga ini sangat buruk. "Li Dong, terima kasih." Petik 2. Lin Yuro memandang Li Dong dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. "Saya tidak tahu apakah harus berterima kasih kepada Li Dong karena merawat ayahnya, atau berterima kasih kepada Li Dong karena mengirimnya bekerja." "Terima kasih kembali." Petik 2. Li Dong berkata, dan mengusir Lin Yuro. Lin Yuro duduk di belakang, merasakan punggung Li Dong yang kuat, sesuatu yang manis di hatinya. Setidaknya, jika dia bersembunyi di belakang, dia tidak akan tertiup angin. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit terpesona. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk datang ke perusahaan Lin Yuro. Sepanjang jalan, Lin Yuro memperkenalkan perusahaannya kepada Li Dong. Perusahaan tempat dia bekerja tidak kecil, dengan lebih dari 100 karyawan, adalah produsen kosmetik dan cukup terkenal di kota Donghai. Lin Yuro mengucapkan selamat tinggal kepada Li Dong, dan hendak memasuki pintu perusahaan, tetapi dihentikan oleh seorang pria parubaya yang mengenakan jas. "Direktur Zong, apa maksudmu?" Lin Yuro mengerutkan kening. Direktur Zong adalah bos langsungnya, seorang pria parubaya berminyak, yang suka lipstik dan sering menganiaya rekan-rekan wanitanya. Lin Yuro sangat membencinya. "Lin Yuro, saya menerima perintah dari bos untuk memberitahu Anda bahwa Anda tidak akan bekerja mulai sekarang," kata Direktur Zong dengan gembira. Meskipun Lin Yuro cantik, Direktur Zong tidak begitu menyukainya.
Karena Lin Yurou tidak ada di jalan, beberapa anak buahnya akan menghormatinya setiap kali mereka menyelesaikan sebuah proyek. Bahkan ada beberapa pegawai wanita yang berada di bawah aturan tak terucapnya agar bisa menduduki jabatan. Tapi Lin Yurou tidak mau melakukan ini, dan bahkan membantahnya karena beberapa perbedaan pendapat. Dia sudah lama melihat Lin Yurou kesal, dan sekarang setelah Lin Yurou dipecat dari perusahaan, dia secara alami merasa senang. Apa maksudmu? Lin Yurou mengangkat alisnya. Li Dong, yang baru saja akan pergi, mau tidak mau berhenti, matanya dingin. Apakah kamu tidak mengerti? Kamu telah dipecat. Direktur Zong tampak tidak sabar. Aku tidak melakukan kesalahan, kenapa kamu harus memecatku? Lin Yurou tampak marah. Kalau begitu kamu harus bertanya pada bos, ini maksudnya. Petik 2. Direktur Zong mengangkat bahu, berpura-pura tidak berdaya. Bagaimana dengan proyek yang saya tangani? Lin Yurou bertanya lagi. Proyek itu telah dipindahkan ke orang lain. Direktur Zong masih mencibir. Lin Yurou cemas, tidak, aku akan bertanya pada bos. Petik 2. Dia bilang dia akan masuk. Namun, Direktur Zong mendorong Lin Yurou dengan tiba-tiba. Ketika Lin Yurou didorong seperti ini, dia tiba-tiba berseru, dan tubuhnya hampir jatuh ke belakang. Pada saat berikutnya, Lin Yurou merasa bahwa dia telah jatuh ke pelukan hangat, tetapi Li Dong yang memeluknya tepat waktu. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Yurou mendongak dan menatap mata Li Dong. Ada cahaya di mata itu, yang membuat jantungnya berdetak kencang dan wajahnya yang cantik tiba-tiba memerah. Saya baik-baik saja. Petik 2. Dia buru-buru melepaskan diri dari pelukan Li Dong, menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Li Dong tidak peduli, matanya menjadi dingin, dan dia menatap Direktur Zong. Dan berjalan menuju Direktur Zong. Berhenti, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mata dingin Li Dong, hati Direktur Zong melonjak dan dia berteriak tajam. Tamparan. Li Dong tidak berbicara omong kosong dan menamparnya. Tamparan ini langsung menarik Direktur Jam ke tanah, salah satu giginya dicabut dan dia berbaring di tanah sambil meratap. Pukul seseorang, ayolah, keamanan, keamanan. Langkah cepat terdengar segera. Kedua satpam itu berjalan keluar dengan cepat, melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi mereka berubah, dan mereka segera menatap Li Dong. Tangkap dia untukku, cepat. Direktur Zong menunjuk Li Dong dan meraung marah. Kedua penjaga keamanan tidak berani mengabaikan, dan bergegas menuju Li Dong. Bang-bang, ekspresi Li Dong tetap tidak berubah, kakinya terbang, dan dua penjaga keamanan terbang sebagai tanggapan, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Pada saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar, semua karyawan datang untuk bekerja. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua berteriak, mata mereka menatap Li Dong dengan sedikit ketakutan. Pria ini terlalu kejam. Li Dong tidak peduli tentang ini, dia berjalan langsung, meraih kerah Direktur Zong dan mengangkatnya. Maaf. Minta maaf padanya. Li Dong menunjuk Lin Yurou dengan ekspresi acuh tak acuh. Wanita yang dia cintai, wanita yang paling dia sayangi, orang ini berani mendorongnya. Li Dong sangat marah. Biarkan aku meminta maaf padanya. Mimpi. Lebih baik kau lepaskan aku, jika tidak, ketika bos kita tahu, kamu akan menyesalinya. Petik 2. Tanpa diduga, Direktur Zong adalah pria yang tangguh. Alih-alih berkompromi, dia meraung dengan keras. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu bosmu keluar. Li Dong mengangguk, dan tiba-tiba dia meraih kerah Direktur Zong, mengangkatnya tiba-tiba, dan membantingnya ke tanah. Tamparan. Pipi Direktur Zong bersentuhan dekat dengan tanah. Darah mengalir ke tanah. Sekarang dia berhenti bersenandung dan pingsan. Lin Yurou terkejut. Dia tidak menyangka Li Dong begitu kejam. Tapi melihat adegan ini, dia merasa sangat bahagia di hatinya. Direktur Zong ini mengandalkan hubungannya dengan bos, dan dia dulu mendominasi perusahaan pada hari kerja,
dia telah lama dianggap tidak menyenangkan. Banyak penonton karyawan yang sama, dan mereka ingin bertepuk tangan dan bersorak. Pergi dan minta bosmu keluar. Li Dong bertepuk tangan dan berkata dengan ringan. Ketika kata-kata itu jatuh, seorang karyawan segera berlari masuk dan memanggil bos mereka. Tak lama, seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit keluar dari dalam, diikuti oleh seorang sekretaris yang tampak manis. Apa masalahnya? Setelah dia berjalan keluar, melihat pemandangan ini di hadapannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Seorang penjaga keamanan buru-buru memberitahu apa yang terjadi. Setelah mendengarkannya, bos memandang Li Dong dengan sangat buruk, kamu memukul orangku. Dia berani melakukan sesuatu pada Lin Yurou, ini harganya. Petik 2. Wajah Li Dong tenang, apakah kamu bos perusahaan ini? Namaku Wang Lin, perusahaan ini memang milikku, siapa kamu? Wang Lin bertanya langsung pada Li Dong. Namaku, kamu belum memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Petik 2. Li Dong berkata dengan dingin, aku memintamu keluar untuk menanyakan apa kesalahan Lin Yurou dan mengapa kamu memecatnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.